Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, selamat berjumpa lagi. Ini bukan berjumpa lagi sih ya, lebih tepatnya ini adalah kali pertama kita berjumpa di Bicara MC Academy. Oke, halo, perkenalkan aku Tiwika Savela, founder dan juga yang akan memandu acara pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang belum tahu juga nih, apa sih Bicara MC Academy? Jadi Bicara MC Academy adalah sebuah event ya, kita mengadakan diskusi seputar public speaking, dan public speakingnya juga bermacam-macam nih, dari mulai MC, kemudian juga moderator, dan nanti akan ke hal-hal yang lain begitu. Ini adalah proyek pertama kita terkait public speaking. Nah, untuk teman-teman yang nanti juga ingin mengikuti ini kegiatan dari Bicara MC, teman-teman bisa follow Instagram kita di @bicara_mc di Instagram, karena nanti akan aku follow up ya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, begitu. Nah, di acara kali ini kita akan membahas terkait dasar public speaking teman-teman untuk MC. Karena kan pasti banyak ya yang pengen jadi MC begitu, tapi masih bingung nih, kira-kira harus mulai dari mana sih, harus seperti apa. Dan yang paling penting sih poinnya adalah kita bukan cuma belajar, tapi bagaimana kita juga bisa berelasi begitu dengan orang-orang yang memang sudah berprofesi sebagai MC. Salah satunya adalah Kak Purna. Kak Purna ini adalah teman saya waktu kuliah ya, luar biasa beliau dari dulu, dari zaman kuliah sampai sekarang masih terus jadi MC, bahkan sekarang udah makin hits ya Kak Purna ya. Jadi MC di mana-mana ini, khususnya juga di event-event pernikahan gitu. Amin, amin. Siap. Mungkin sebelum kita tanya-tanya ke Kapurna ya, aku mau membacakan dulu sedikit CV beliau. Ini Kapurna, kita bacakan. Kapurna Aditya Irawan lahir di Sukabumi pada 11 September 1994. Wah, Kapurna baru ulang tahun ya, semingguan yang lalu. Happy birthday Kapurna. Tunggu ya Nah, kadonya. Kapurna juga menempuh. Siap. Nah, ini Kak Purna ini menempuh pendidikan S1 pada jurusan komunikasi di UIN SGD Bandung, dan selama menjadi mahasiswa, beliau juga aktif di berbagai kegiatan kampus seperti paduan suara dan pers mahasiswa. Nah, kemampuan public speaking-nya ini ya membuat Kak Purna bisa terpilih menjadi duta kampus 2014. Wah, dan sejak itu ya, Kak Purna juga dipercaya menjadi MC di berbagai kegiatan di dalam dan di luar kampus. Seiring berjalannya waktu, kemudian juga Kak Purna terus melatih public speaking sehingga dipercaya menjadi pemandu acara tidak hanya di tingkat nasional tapi di event tingkat internasional. Nah, tidak hanya itu ya teman-teman, salah satu acara Asia Afrika Youth Conference Plus 2015 ya, kemudian juga International Conference on Countering to Terrorism di 2016 juga di gedung DPR RI Jakarta. Ini Kapurna ikut menjadi MC-nya. Dan banyak lagi, ini termasuk juga Kapurna ini bekerja menjadi news presenter di TVRI Jawa Barat. Wah, luar biasa. Dan selain itu beberapa prestasi yang pernah Kapurna terima diantaranya juara 2 Lomba News Anchor Kompas TV tingkat nasional di Universitas Indonesia, dan kini menjadi MC di berbagai acara. Nah, Kapurna telah sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana pada jurusan bisnis di Institut Teknologi Bandung. Keren banget nih Kapurna ya, semakin gemilang gitu, makin kesini mudah-mudahan juga karirnya terus melejit. Ya, kita berikan aplaus buat Kapurna, luar biasa narasumber kita pada malam hari ini. Dan mungkin juga ingin menyapa lagi ya buat teman-teman yang sudah hadir, sudah ada 34 peserta ini dari berbagai kampus yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih khususnya juga ada teman-teman dari UIN juga, kemudian dari Undip ya kalau tidak salah, ada dari IAI Alroiba juga. Terima kasih murid-muridnya Bu Lutfi, ini banyak yang hadir di acara malam hari ini. Baik, mungkin gak usah lama-lama, kita penasaran juga nih terkait dari cerita Kapurna. Kalau tadi kita sudah bacakan CV-nya, kita ingin ulik lebih lanjut. Kira-kira Kapurna gimana sih awalnya sehingga bisa menjadi seorang MC profesional? Oke, makasih halo semuanya. Tiwi, ini kayaknya jadi nostalgia ya. Kita udah lama gak tatap muka walaupun baru secara online gitu ya. Tapi agak-agak nge-rewind lagi memori aku waktu dulu zaman kuliah ya, Wi ya. Ya, kita sahabatan ya dari dulu ya. Nah, kalau ditanya soal gimana sih pengalaman jadi MC pada saat itu,
aku mungkin bakalan ceritanya ini mulai dari pas awal masuk kuliah ya. Jadi jujur teman-teman mungkin di sini ada teman-teman yang sekarang mungkin lagi ngalamin fase di mana kurang percaya diri, terus sedang ada di quarter life crisis, mungkin mempertanyakan potensi apa, bakat apa yang kalian punya gitu ya. Pada saat itu pun saya sedang berada di fase itu gitu ya. Hanya saja memang waktu dari dulu memang saya cenderung agak sedikit pemalu dan introvert kalau kata orang bilang gitu ya. Jadi setiap saya lihat teman-teman saya waktu SMA aktif di OSIS, kemudian mereka udah belajar pidato dan lain-lain, saya tuh nggak bisa ngebayangin kalau saya bisa berbicara di depan umum gitu ya. Nah, sampai akhirnya pada saat saya masuk kuliah, kira-kira di semester 3 itu ada peluang untuk pemilihan duta kampus yang tadi Kak Tiwi sampaikan. Akhirnya karena di jurusan saya memang ada beberapa yang mencalonkan diri, terus pada saat itu beberapa kandidat memang berhalangan karena ada yang sakit, terus ada yang pokoknya beberapa kandidat itu akhirnya nggak bisa melanjutkan untuk mewakili jurusan. Akhirnya saya coba maju untuk didaftarkan sama kakak kelas waktu itu kalau nggak salah teman-teman BEM ya yang mendaftarkan karena memang posisinya sedang tidak ada yang kira-kira mau didaftarin gitu ya dari jurusan itu. Akhirnya saya didaftarkan, terus lolos di tingkat fakultas. Waktu di tingkat kampus ternyata saya terpilih sebagai duta kampus dan pada saat itu memang yang jadi penilaian adalah dari sisi public speaking. Nah, pada saat itu saya juga gak nyangka kenapa bisa ngasih jawaban terbaik pada saat sesi tanya jawab begitu ya dengan juri dan akhirnya saya baru sadar ternyata saya punya potensi di bidang public speaking yang selama ini saya pendam begitu Kak Tiwi. Akhirnya setelah dari itu karena terpilih jadi duta kampus sehingga di berbagai kegiatan di berbagai acara itu saya mulai dilibatkan awalnya sebagai panitia, terus sebagai penerima tamu kehormatan yang akhirnya saya dicoba untuk menjadi pemandu acara dan alhamdulillah pada saat itu singkat cerita saya bisa melakukan mandat dengan baik sehingga banyak apresiasi dari teman-teman, dari dosen, bahkan dari kalangan rektorat yang setelah itu akhirnya bisa dipercaya di berbagai event kampus yang lainnya. Seperti itu. Nah, pas waktu saya awal-awal mula di MC dan berani untuk mengambil beberapa kegiatan gitu ya. Awalnya memang dari kegiatan-kegiatan kampus dulu, dari acara jurusan, UKM, terus seminar dan lain-lain. Sehingga setelah itu saya mulai berani untuk nyoba buat keluar nih gitu. Ada peluang untuk saya coba MC di berbagai event pemerintah, terus juga ada beberapa teman-teman komunitas yang nawarin saya ambil akhirnya pada saat kalau nggak salah acara wisuda itu saya pernah jadi MC dan ternyata itu ada salah seorang produser dari salah satu stasiun televisi daerah yang hadir di sana untuk liputan. Nah, pada saat jeda saya ke belakang tiba-tiba produser itu nyamperin dan nawarin, kamu mau nggak nyoba buat awalnya bilangnya magang gitu ya untuk magang di TV saya gitu. Akhirnya saya aku nggak pikir panjang, ini peluang yang bagus, aku coba kenapa enggak gitu. Dan ternyata setelah dicoba, di sana banyak pelajaran yang bisa aku dapetin, gimana caranya informasi, terus gimana caranya wawancara, gimana caranya menjadi seorang presenter. Dan semakin lama ternyata saya jadi semakin yakin bahwa memang potensi saya ini perlu dikembangkan di bidang public speaking. Akhirnya setelah itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun gitu ya, saya bergerak di dunia broadcasting, saya nyoba buat MC di beberapa kegiatan sampai akhirnya saya bisa konsisten menjadi MC wedding sampai saat ini begitu. Jadi awalnya memang karena kebetulan aja sih didorong oleh teman-teman untuk ikut kegiatan yang mengharuskan saya untuk belajar public speaking gitu ya sebagai duta kampus, tapi ternyata setelah lama-kelamaan saya mulai merasa nyaman dan ada peluang di sana gitu. Selain kita bisa mengembangkan diri juga, kita bisa mendapatkan istilahnya cuan ya kalau sekarang ya pundi-pundi rupiah gitu. Yang memang awalnya tidak seberapa. Waktu dulu kan menjadi MC pemula itu nggak bisa langsung pasang tarif yang besar ya Katiwi ya gitu. Dulu dikasih nasi kotak aja itu udah syukur banget gitu. Yang penting kita bisa dapat jam terbang yang bagus, terus kita juga bisa dapat portofolio, tapi kita bisa
lagi untuk lebih lebih jauh lagi, dan orang pun pasti bakalan lebih menghargai ketika skill kita dan jam terbang kita semakin tinggi. Seperti itu mungkin ya untuk cerita singkatnya. Wah, menarik banget ya kalau pernah ya. Jadi awalnya adalah passion tidak terasa gitu, tapi kalau memang kita punya bakat nggak dicoba, kayaknya nggak akan berjalan. Makanya kita harus terus menggali potensi yang kita punya. Nah, sekarang kita tanya-tanya soal MC-nya nih Kak Purna. Kalau terkait dari MC sendiri, apakah MC itu sekedar master of ceremony begitu, pembawa acara aja, atau sebetulnya seberapa penting sih peran MC dalam sebuah acara nih Kak Purna? Oke, menjadi seorang MC itu kan banyak yang bilang ya, bahkan ada di beberapa konten teman-teman saya banyak yang bilang kalau MC itu cuma sekadar ngomong. Itu salah besar gitu Kak Tiwi, karena sebetulnya menjadi MC itu ibaratkan kita sebagai jantungnya acara gitu ya. Nah ini kan mesti dibawakan sesuai dengan apa yang dimau sama penyelenggara gitu ya. Kita biasa sebutnya itu klien. Klien ini pengen membuat sebuah acara itu pasti punya goals dong, ya nggak sih? Pengen acaranya membuat seseorang termotivasi, atau misalnya acaranya hanya sekadar untuk entertain aja, menghibur dan lain sebagainya gitu. Atau semisal di acara wedding, di acara pernikahan, pasti goalsnya itu pengantin pengen acaranya tuh memorable gitu ya. Hikmat sekaligus juga pada saat resepsi itu tergantung request atau permintaan. Misal saya resepsinya pengen dibikin fun atau santai dan lain-lain. Nah, tugas seorang MC itu tidak hanya sekadar mengantarkan dari satu acara ke acara yang lainnya. Misal dari pembukaan sampai dengan closing gitu. Enggak sesimpel itu. Tapi gimana caranya kita bisa menjadikan acara ini jadi berkesan, jadi lebih hidup, dan jadi ada ruhnya gitu. Jadi acaranya tuh berjalan lancar iya, tapi juga punya karakter gitu. Si MC ini mampu membawakan acara itu sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh si klien. Semisal acaranya adalah launching produk gitu ya. MC itu kan pasti dituntut untuk gimana caranya bisa membuat audiens atau setiap tamu atau siapapun itu yang hadir bisa tertarik dengan produk itu gitu ya. Bisa artinya apa? Si MC itu harus bisa menguasai produk knowledge ya, terus apa aja kelebihan dan kekurangan dari si produk itu, nggak hanya cukup sekadar membuka acara, kemudian mengantarkan dari acara satu ke acara selanjutnya dan closing gitu, ditutup. Nggak sesimpel itu gitu. Jadi memang dituntut untuk banyak wawasan juga, terus harus bisa menghidupkan suasana gitu ya, terus juga harus punya karakternya masing-masing. MC itu nggak harus selalu seperti apa, yang penting dia punya karakter dan ciri khas, itu yang paling penting Kak Tiwi. Jadi memang karakter ini jadi ciri khas seorang MC ya, gimana dia memastikan sebuah acara dan bisa tadi ya memuaskan requestan dari kliennya gitu, entah itu wedding atau mungkin acara event, seminar dan lain-lain. Tapi nih Kak Purna mungkin masih banyak yang bingung, apa sih bedanya MC, moderator, sama announcer nih Kak Purna? Nah itu dia ya. Yang pertama kita dari announcer dulu kali ya. Kalau announcer ini mungkin seperti KTW ya, kalau nggak salah dulu juga pernah menjadi announcer gitu kan. Announcer ini dia identik dengan profesi yang berkaitan dengan radio. Begitu betul ya. Nah, sedangkan kalau misalnya host itu seperti eh, artinya ya, host itu kan adalah tuan rumah. Semisal dalam acara-acara televisi itu kita sering nonton misalnya Hitam Putih. Hitam Putih itu hostnya udah pasti identik dengan Deddy Corbuzier gitu kan. Atau misalnya Sarah Sechan gitu. Atau misalnya apa ya, Tonight Show dan lain-lain, mungkin yang memang hostnya itu kalau semisal bukan dia yang nggak jadi, yang bukan acara itu gitu. Jadi artinya acara itu sudah identik dan melekat terhadap salah satu host yang memang menjadi karakter dia gitu. Atau semisal apa lagi ya, Mata Najwa. Mata Najwa kan nggak lucu kalau semisal hostnya adalah Kang Sule misalnya ya. Itu nggak jadi Mata Najwa gitu kan. Nah, sedangkan kalau moderator itu adalah
seseorang yang memang dia memandu untuk lebih kepada discuss gitu ya. Adanya diskusi panel, kemudian juga ada narasumber, ada pemateri dan lain sebagainya gitu. Biasanya moderator ini ya memang yang dia bisa memantik atau dia bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memudahkan untuk si pemateri atau narasumber menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan kepada audiens. Kalau selanjutnya yang tadi apa lagi, Kak? Selain moderator, host? MC Kak pernah yang jadi pembahasan kita. Nah, kalau MC sendiri itu juga relatif luas ya cakupannya. MC pun ada MC yang formal, ada MC yang non formal, ada MC yang semi formal dan lain-lain. Tapi kurang lebih kalau MC itu memang dia tugasnya lebih kepada apa ya namanya? Lebih komprehensif gitu ya istilahnya. Jadi MC, semisal dalam sebuah acara itu bisa jadi ada moderator dan ada MC gitu. Kalau moderator dia spesifik untuk apa namanya, untuk menghandle di sesi tertentu. Misalnya sesi diskusi, moderatornya adalah beliau misalnya. Sedangkan MC itu mesti standby dari awal sampai dengan acara selesai. Seperti itu. Misal di wedding juga sama ya, di acara pernikahan MC itu nggak bisa, misalnya dia datang hanya pada saat pertengahan setelah akad nikah atau pemberkatan sampai dengan ya memang harus standby dari awal sampai dengan akhir. Jadi tugasnya memang secara durasi dia relatif lebih lama, kemudian juga secara apa namanya, secara karakter juga memang MC ini adalah jantungnya acara gitu. Dari awal sampai dengan akhir dia harus menyelesaikan tugasnya, mengantarkan satu acara ke acara yang selanjutnya dengan karakter dan ciri khas yang dia punya. Kurang lebih seperti itu Kak Tiwi. Terus ada lagi presenter ya. Presenter itu ya presenter itu bisa dikatakan ketika kita memaparkan sesuatu, entah kita misalnya lagi apa namanya, lagi sidang misalnya, atau misalnya kita lagi membawakan sebuah berita gitu ya, itu bisa dikatakan presenter juga. Kalau beritanya yang cenderung resmi atau beritanya yang memang ada kaidah jurnalistiknya, biasanya kita sebutnya itu adalah news anchor gitu. Jadi beda-beda ya, meskipun pokok utamanya itu adalah public speaking tadi Kak Purna. Kan nggak mungkin ya bisa jadi moderator, jadi MC, jadi host, jadi announcer kalau kita nggak punya keterampilan public speaking. Nah ini Betul. gimana sih Kak Purna ya untuk kita bisa mengembangkan public speaking? Startnya dari mana nih Kak Purna? Oke. Tadi betul banget ya kata Kak Tiwi bahwa semua profesi yang tadi disebutin itu memang berbeda-beda, tugasnya pun bervariasi, tapi basicnya adalah public speaking. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa mengembangkan public speaking? Yang pertama, menurut aku itu adalah kita mesti mencintai dulu public speaking gitu. Kita nggak bisa mempelajari sesuatu kalau misalnya kita belum tertarik dan benar-benar pengen banget nih belajar tentang public speaking gitu. Kemudian yang selanjutnya kita harus mesti punya satu role model, harus punya satu orang yang memang jadi panutan banget nih. Misalnya kalau aku pribadi, aku dulu suka banget sama Choky Sitohang gitu ya. Jadi pas dia lagi ada acara di TV atau misalnya di YouTube, aku pasti nonton banget Choky Sitohang, terus lihat referensi gimana sih cara dia ngomong, terus gimana cara dia memilih diksi yang pas gitu. Terus dia punya acara apa aku pasti mantengin gitu. Pokoknya all about Choky Sitohang gitu. Tapi yang lainnya pun memang ada, semisal Sarah Sechan atau misalnya aku suka juga Helmi Yahya, tapi harus ada memang satu yang paling kita sukai. Nah, setelah kita punya role model, kita harus belajar untuk meniru ya, mengamati, tiru, modifikasi kan, ada istilahnya kayak gitu, ATM. Nah, setelah kita meniru bagaimana dia berbicara, kita harus cari celah atau harus cari jam terbang
meskipun itu mungkin datangnya agak langka gitu ya. Misalnya kalau teman-teman di kampus nih ada acara apa misalnya, biasanya kan kalau yang ditunjuk jadi MC itu kan rata-rata teman-teman ogah-ogahan kan gitu, pasti saling tunjuk lah, "Kamu aja kamu aja kamu aja," gitu. Nah, gimana caranya teman-teman harus memberanikan diri, "Oke, aku mau," tapi kalau misalnya teman-teman masih pemula, sampaikan ke mereka atau ke panitia atau ke, yang punya acara bahwa, kalian tidak, apa namanya, bukan berarti merendah, tapi sampaikan bahwa saya mengambil ini untuk, saya belajar dan mencari jam terbang gitu ya, supaya ekspektasi mereka pun tidak terlalu tinggi dan teman-teman juga harus hati-hati dalam memilih event, pada saat awal-awal teman-teman, mempelajari public speaking. Jadi jangan ambil risiko ya, misalnya acaranya yang besar, tapi teman-teman dengan, kondisi masih belajar atau masih pemula, teman-teman, apa namanya, seberani itu untuk mengambil event, menurut aku jangan gitu ya. Jadi ambil, peluang-peluang yang memang sesuai dengan, tingkatan teman-teman dan sekiranya teman-teman mampu, gitu. Nah, setelah itu, teman-teman harus banyak, mencari referensi ya, gitu. Salah satunya adalah MC itu kelihatan dia, pinter atau enggak, itu dari diksi yang mereka pilih, dari kata-kata yang mereka sampaikan atau yang, mereka gunakan gitu ya. Dari mana kita bisa punya diksi yang luas? Salah satunya adalah dengan membaca buku gitu ya. Itu adalah sesuatu keharusan. Kalau seorang MC itu harus suka baca buku minimal ya sehari misal 1 lembar atau, syukur-syukur mungkin bisa lebih gitu kan. Karena buku itu bisa ngasih kita stok, kosakata yang banyak. Sehingga pada saat kita menjadi MC atau misalnya ketika kita public speaking, itu nggak ada yang namanya, mmm, apa ya, nge-blank gitu. Pernah nggak sih teman-teman mau presentasi nih gitu, sebelumnya teman-teman udah mempersiapkan itu, udah baca-baca buku dan lain sebagainya, udah nyari referensi dan lain-lain, tapi pada saat ternyata mau, tampil, tiba-tiba teman-teman nge-blank gitu, bingung apa yang mau diomongin gitu. Padahal sebelumnya udah prepare sebisa mungkin. Nah, ini terjadi karena teman-teman itu selalu melakukan persiapan dadakan, nggak pernah dilatih gitu. Coba mulai sekarang teman-teman, baca-baca buku, terus dengerin podcast, terus lihat gimana orang-orang hebat semisal, dia menyampaikan sesuatu gitu dengan powerful, dengan, diksi yang tepat, yang bagus dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, teman-teman harus banyakin portofolio dan, tingkatin kepercayaan diri gitu ya. Salah satunya adalah, ya tadi dengan mengambil peluang-peluang yang memang ada di sekitar teman-teman gitu. Karena kalau misalnya orang udah tahu nih misalnya di Instagram teman-teman, oh ternyata teman-teman, beberapa postingan tuh, apa namanya, pernah handle beberapa event misalnya atau acara gitu. Wah itu bakalan naikin, tingkat kepercayaan diri teman-teman untuk, lagi dan lagi menjadi seorang MC, gitu. Tapi di luar itu semua yang paling penting menurut saya pribadi adalah jam terbang sih, karena jam terbang itu tidak akan, berbohong ya, gitu. Kalau orang dengan jam terbang yang tinggi itu biasanya mereka kualitasnya akan semakin bagus karena mereka akan semakin, bisa mengevaluasi terhadap dirinya sendiri apa yang kurang, terus apa yang lebih, apa yang perlu dipertahankan dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak Tiwi. Oke, jadi intinya adalah mengembangkan dari apa yang terdekat dulu ya Kak Purna ya. Kita jangan langsung, ke event gede, tapi kita rintis dari awal sampai akhirnya kita punya kepercayaan diri yang semakin lebih dan lebih lagi. Tapi nih Kak Purna, selain itu penting nggak sih kita untuk, bergaul dengan MC-MC gitu, MC-MC yang lain? Gimana sih kita membangun jejaring sebagai MC pemula nih yang nge-MC-nya tuh masih jarang-jarang Kak Purna? Yes, penting banget kita untuk, nyari komunitas atau misalnya circle atau lebih tepatnya mungkin support system yang bagus gitu ya, karena tidak semua, circle juga bagus untuk kita, bersosialisasi di sana gitu Kak Tiwi. Nah, paling kalau boleh saran sih teman-teman, kalau ada yang mau, terjun di dunia MC gitu ya, teman-teman mesti riset dulu nih, kira-kira, aku cocoknya untuk ikut di komunitas mana. Biasanya kan tiap komunitas itu punya,
Instagram ya, yang bisa merangkum kegiatannya mereka, terus yang bisa menunjukkan aktivitas-aktivitas mereka. Nah, tinggal disesuaikan apakah kira-kira akan cocok dengan teman-teman atau tidak gitu. Karena setiap komunitas juga punya culture-nya masing-masing. Takutnya justru ketika teman-teman masuk ke dalam circle justru membuat teman-teman malah jadi insecure atau misalnya oh ternyata di sini aku paling nggak bisa ya, oh ternyata di sini aku paling inilah, paling itulah, apalagi sampai misalnya teman-teman ngerasa insecure dengan penampilan gitu ya. Mereka dengan di komunitas itu misalnya pakai barang-barang branded dan lain-lain. Nah, ketimbang teman-teman mengambil risiko itu, mending teman-teman cari aja support system yang memang circle-nya masih kecil, tapi itu benar-benar ngedukung banget teman-teman untuk maju gitu ya. Karena circle circle yang sebagus apapun kalau misalnya tidak cocok dengan karakteristik teman-teman ya tetap aja nggak cocok gitu. Justru itu bisa membahayakan. Tapi di luar itu memang betul ya, circle itu sepenting itu. Jadi kita perlu juga untuk bergabung dengan komunitas MC misalnya atau setidaknya kita punya beberapa orang yang punya passion yang sama di dunia public speaking atau di dunia MC gitu. Jadi kalau semisal teman-teman ada apa-apa mau sharing dan lain-lain, teman-teman nggak akan kelimpungan untuk nyari tahu gitu. Seenggaknya teman-teman tuh tahu harus nyari tahu kemana gitu. Nah, support system itu penting banget. Terus yang perlu dijaga adalah attitude karena attitude itu hmm, lebih penting daripada skill gitu ya. Kalau misalnya skill teman-teman kurang tapi attitude-nya bagus itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya teman-teman punya skill yang bagus, attitude-nya enggak gitu. Nah, itu bisa jadi ancaman buat teman-teman sendiri, bisa jadi bumerang karena mungkin bakalan banyak orang yang tidak suka atau misalnya menjatuhkan dan sebagainya. Balik lagi di dunia public speaking ini terkadang kita harus menjunjung tinggi attitude gitu ya karena jago public speaking aja nggak cukup, teman-teman harus bisa memperlakukan atau bersikap baik ke sesama MC, ke audiens, ke klien dan lain sebagainya. Itu modal yang paling penting menurut aku gitu. Jadi sebelum teman-teman berkecimpung di dunia MC dan mau bergabung di dalam satu komunitas, pastikan bahwa teman-teman punya attitude dan manner yang baik seperti itu. Iya, kalau terkait dasar-dasar dari public speaking Kak Purna, nanti kita bahas lagi ya soal attitude dia lebih detailnya. Tapi kita pengen tahu dulu nih kalau kita ingin menjadi seorang MC begitu, dasar public speaking apa sih yang harus kita punya dari mulai mungkin penguasaan materinya gimana, terus juga intonasinya seperti apa gitu. Pastinya kan beda ya Kak Purna sama ngobrol dan aktivitas biasa dengan cara membawakan acara. Oke, betul betul. Tapi sebelum aku ngebahas itu, boleh nggak sih mungkin di kolom komentar aku pengen nanya dulu ke teman-teman yang udah gabung, kira-kira dasar-dasar public speaking kita akan mengkerucut lebih ke kendala mungkin ya supaya lebih direct. Kira-kira teman-teman tuh kalau lagi ngomong di depan orang atau presentasi entah itu sebagai MC atau apapun, kendalanya apa sih? Nanti kita bisa bahas siapa tahu itu adalah kendala terbesar teman-teman yang bisa kita pecahkan bersama-sama gitu. Boleh nggak sih Kak? Boleh banget Kak Purna. Sekalian Boleh juga ya? teman yang mau bertanya nanti bisa raise hand aja atau bisa tulis di kolom chat. Jadi kita biar bisa langsung ke kegelisahan teman-teman nih sebagai seorang yang pengen belajar menjadi seorang MC. Jadi nanti bisa langsung ya angkat tangan atau tulis pertanyaan di kolom chat. Khususnya juga mungkin yang tadi kata Kak Purna, apa sih hambatan yang dirasain gitu untuk menjadi seorang MC. Oke, itu ada Nah ini udah ada deg-degan. coba bacakan dulu Iya. ya dari Kak Siska. Deg-degan sih Kak, jadinya ngomong auto cepat. Aduh, ini juga masih ya, kadang-kadang kayak gitu nggak sih Kak Purna? Itu gimana sih cara nge-handle-nya? Nah kita bahas soal deg-degan ya teman-teman. Ini kayaknya kendala kendala besar yang diwakili Kak Siska dan sebetulnya ini menjadi kendala kita bersama gitu ya masalah gugup terus um,
masalah deg-degan, ya sama aja ya gitu. Jadi gini teman-teman, ada yang pernah nanya ke saya waktu itu, kan kalau jadi MC kan udah lumayan lama nih, masih ngerasa gugup atau enggak sih gitu. Jawaban saya simpel, saya harus ngerasa gugup, saya harus ngerasa deg-degan karena, itu salah satu tanda bahwa saya masih hidup gitu. Jadi kalau semisal ada orang yang bilang ketika public speaking itu nggak ada gugup, nggak ada deg-degan, kita harus curiga gitu, nyawanya masih ada atau enggak gitu. Karena deg-degan dan rasa gugup itu salah satu tanda bahwa kita masih hidup. Artinya adalah kita harus bisa berdamai dengan itu, jangan dilawan, tapi kita harus bisa, merasakan deg-degan dan gugup itu hanya saja mungkin diregulasi gitu ya. Jadi tidak ditonjolkan, tidak dikasih ruang, melainkan dipasifkan gitu ya. Kalau misalnya, kita misalnya gini deh, kita kadang-kadang kalau semisal lagi puasa itu lapar kan gitu, tapi karena kita harus menyelesaikan kewajiban itu, sehingga kita bisa nggak makan seharian gitu, sampai waktunya kita boleh makan. Nah, public speaking juga sama, kita boleh deg-degan, kita boleh gugup, tapi gimana caranya si deg-degan dan rasa gugup itu dipasifkan sehingga tidak terlalu muncul gitu. Tapi kalau ditanya, ada atau enggak, ya harus ada gitu loh teman-teman. Gimana cara mengatasinya, ya tadi yang pertama kita harus berdamai dengan rasa gugup itu, kemudian yang kedua kita harus fokus bahwa kehadiran kita di sana itu sangat-sangat menentukan, segalanya gitu. Katakanlah semisal orang, menikah atau menyelenggarakan suatu event gitu ya, itu akan menjadi event yang sangat effort banget gitu, disiapkan panitia, terus misalnya, kliennya harus mengeluarkan budget yang nggak murah, terus juga orang-orang punya ekspektasi terhadap kita. Nah, gimana caranya itu bisa menjadi, bukan beban, tapi bisa menjadi alasan kita untuk tetap, melakukan yang terbaik dalam kondisi gugup sekalipun, gitu. Karena gugup ini terkadang memang, cukup dibutuhkan ya, ketimbang misalnya teman-teman terlalu ngoyo banget untuk menghilangkan rasa gugup yang akhirnya jadi over pede. Ada kan yang kayak gitu, yang akhirnya bisa jadi, gara-gara teman-teman terlalu over, confidence, itu biasanya dampaknya bisa ngebully, tamu misalnya, atau ngebully audiens yang, mungkin terlalu di luar batas gitu. Jadi gugup itu perlu dijaga, tapi tetap kecil, tidak dikembangkan, sehingga orang yang ngelihatnya pun ya natural aja gitu. Oh MC, ya kamu sebagai MC tapi tetap, natural sebagai manusia yang punya rasa gugup juga, gitu. Ada lagi Oke, ini ada mmm, dari Kak Usi Rahmawati. Tidak percaya diri Kak jadi gugup untuk tampil di depan umum. Gimana nih Kak Purna? itu hampir sama kayak yang tadi ya, tidak percaya diri gitu. Nah, tidak percaya dirinya tuh kenapa dulu gitu, kita harus cari tahu kan. Apakah karena memang, masalah penampilankah, atau misalnya fisika, atau lain sebagainya. Karena memang ada beberapa hal yang bisa kita rubah dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita rubah. Contohnya yang tidak bisa kita rubah adalah kondisi fisik kita. Semisal, apa namanya, semisal, bukan kurus atau gemuk ya, tapi mungkin sesuatu yang memang sudah, pakemnya seperti itu, seperti misalnya bentuk wajah, atau misalnya tinggi atau pendek dan lain sebagainya, memang itu susah untuk dirubah gitu. Tapi kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita rubah, semisal outfit yang kita gunakan gitu ya. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita, nge-MC di acara formal yang audiensnya adalah, dosen atau misalnya pejabat, terus kita outfit-nya itu cuman pakai daster doang gitu, atau misalnya, cuman pakai kaosan doang, kaosan oblong gitu, terus, sepatunya sneakers dan lain-lain. Itu udah dijamin pasti kita bakalan ngerasa nggak pede gitu. Nah, kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita rubah aja. Kalau semisal masalah, fisiknya kita misalnya, aku ngerasa kurang cantik, aku ngerasa kurang ganteng, menurutku itu bukan sesuatu hal yang harus kita pikirkan gitu. Karena masalah fisik, ganteng dan cantik itu juga pada akhirnya akan menjadi relatif, gitu. Kita harus bisa menonjolkan sesuatu yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita rubah, salah satunya adalah penampilan, seperti, cara berpakaian, kemudian juga dari wawasan kita, dari cara kita ngomong, dari diksi yang kita pilih, itu bakalan kelihatan banget kualitasnya gitu. Oh ini MC yang cuman mengandalkan
fisiknya doang gitu. Ini MC cuma cantik doang tapi nggak cerdas misalnya kan ada istilahnya kayak gitu ya. Ada juga ini MC nggak terlalu cantik, nggak terlalu tampan tapi dia cara penyampaiannya tuh enak gitu. Cara penyampaiannya tuh ada ruhnya gitu, punya karakter aja gitu. Jadi walaupun fisiknya nggak yang gimana banget, tapi dari sisi lain dia kemampuannya oke gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Vivo 1820. Kadang suka ngeblank, Kak, gimana cara menghadapinya? Oke, tadi yang ngeblank itu sempat kita bahas di awal ya. Jadi kenapa kita ngeblank? Karena kita kosakatanya sedikit gitu. Kenapa kita kosakatanya sedikit ya? Karena kita referensi pembendaharaan katanya juga sedikit, dari mana kita bisa punya bendaharaan kata yang banyak, salah satunya dari, membaca dan mendengarkan gitu. Mendengarkan ini, luas sekali ya, bisa mendengarkan podcast atau misalnya bisa mendengarkan YouTube, bisa mendengarkan ensiklopedia terhadap, isu-isu tertentu, semisal teman-teman akan nge-MC di, event bisnis gitu ya. Berarti teman-teman banyakin tuh istilah-istilah bisnis atau misalnya teman-teman nge-MC acara, misalnya penanggulangan Covid misalnya dulu gitu ya, ya teman-teman harus nyari istilah-istilah kesehatan, istilah-istilah kedokteran. Jadi seorang MC itu teman-teman sebetulnya nggak harus jadi ahli di satu bidang aja, misalnya kamu ahli banget di bidang kesehatan gitu, ahli banget dituntut untuk bisa, menguasai banyak hal walaupun tipis gitu, walaupun cuman, permukaannya doang gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak kolam renang, kita tuh kayak kolam renang yang, tahu banyak hal tapi sedikit-sedikit gitu. Bukan tahu satu hal tapi mendalam. Supaya apa? Supaya nantinya ketika lawan bicara teman-teman, partner bicaranya teman-teman, semisal teman-teman menjadi seorang moderator dan narasumbernya adalah seorang dokter, teman-teman nggak terlalu kikuk banget dengan istilah-istilah kedokteran. Begitupun ketika teman-teman menjadi seorang moderator untuk seminar tentang pertanian misalnya, teman-teman tahu tentang pertanian atau tentang hukum dan bidang disiplin ilmu yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini kayaknya nyambung juga sama Hmm? pertanyaan atau pernyataan Kak Safira ya. Katanya, Mm-mm. "Hai Kak Purna, pas pede, pas belum maju, pas maju dan semua mata tertuju, mendadak ngeblank." Ini ya, banyak masalah ngeblank nih Kak Purna. Iya, ngeblank itu karena apa ya, karena mungkin kita terlalu punya ekspektasi ke diri sendiri nggak sih gitu. Karena sejak awal tuh kita udah dihantui dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang akhirnya kekhawatiran itu terjadi juga gitu. Biasanya pas waktu presentasi kan, teman-teman udah pede nih tiba-tiba, ke depan lihat orang-orang udah menyimak gitu ya, matanya udah semuanya tertuju ke kita gitu ya. Akhirnya, kita bingung tiba-tiba ngeblank ya, karena kita terlalu fokus terhadap penilaian orang lain mungkin salah satunya gitu. Beda halnya ketika kita fokus pada apa yang memang harus kita sampein, terlepas dari orang lain mau, mendengarkan, orang lain mau menyimak, orang lain mau peduli atau enggak gitu ya. Itu adalah, hal lain gitu, selain dari, hal utama yang misi yang ingin teman-teman, sampaikan pada saat teman-teman punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, baik itu bentuknya presentasi atau misalnya menjadi MC dan moderator, seperti itu. Jadi pesan saya, teman-teman fokus aja apa yang menjadi tugas teman-teman, jangan terlalu khawatir terhadap penilaian orang lain, gitu. Karena kalau teman-teman pikirannya terlalu banyak gitu ya, terlalu dijejali dengan kekhawatiran-kekhawatiran, ya akhirnya materi yang ingin teman-teman sampaikan itu porsinya tergeser gitu dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Kan otak kita terbatas gitu ya. Ya kita harus fokus sama apa yang mau kita sampaikan ketimbang kita memikirkan bagaimana penilaian audiens terhadap kita. Oke, begitu ya Kak Safira. Ini dari Kak Nurul. Ngomongnya berbelit-belit Kak, hehe. Ini juga sama sih Kak Purna, kadang suka berbelit-belit juga nih aku ya. Gimana nih Mhm. Kak Purna tipsnya? Nah, kalau berbelit-belit sih, biasanya kita perlu latihan untuk, apa namanya tuh, menghilangkan apa tuh namanya, jadi kata-kata yang memang mirip gitu ya, yang kecaletot ya kalau kata orang Sunda gitu.
Atau berbelit-belit di sini maksudnya nggak to the point ya? Mungkin maksudnya ke arah sana kali ya? Nah, kalau maksudnya ke arah sana, berarti kita mesti latihan untuk nyari satu topik gitu ya, nyari satu objek, dan kita harus belajar untuk mempresentasikan itu. Semisalnya gelas gitu. Gelas adalah media yang digunakan untuk minum misalnya. Tetapi selain itu juga gelas bisa digunakan untuk apa bla 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 dan sebagainya gitu. Karena sejujurnya saya sepakat bahwa menjadi seorang MC itu bukan yang terlalu banyak bermanuver dengan kata-kata, apalagi misalnya pembukaannya panjang lebar gitu ya, intinya di sana-sana aja, melainkan menjadi seorang MC itu adalah menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi sederhana gitu. Begitupun presenter atau misalnya teman-teman menjadi seorang mahasiswa yang presentasi tentang materi tertentu gitu. Yang inti-intinya aja yang perlu teman-teman sampaikan gitu. Sama halnya seperti PowerPoint ya. PowerPoint itu kan nggak nulis semua dari A sampai Z ya, tapi cuma nulis poin-poin apa saja yang penting untuk disampaikan. MC itu seperti itu gitu. Jadi harus apa namanya, kita kita harus beranggapan bahwa audiens itu punya waktu yang terbatas, sehingga kita juga punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu yang on point dengan durasi yang terbatas juga gitu. Oke, begitu ya Kak Nurul. Berikutnya ada dari Kak Indi Gustira nih Kak Purna. Hambatannya biasanya aku kehabisan kata-kata Indonesia yang baik. Mungkin karena kebiasaan pakai bahasa sehari-hari. Jadi kadang lagi bicara suka bingung mau pakai bahasa kayak gimana supaya enak didengar. Hmm, oke, iya. Nah, ini tuh berkaitan dengan dialek ya. Kadang-kadang kalau kita sebagai orang Sunda, itu kita sering ada kata tambahan yang biasa sehari-hari kita gunakan, semisal karena ini mah gitu ya, jadi ini teh gitu. Nah, mah sama tehnya itu adalah kata kata yang biasa kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Makanya teman-teman mesti dibiasakan untuk bisa berbicara atau berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, supaya dari manapun teman-teman berada, dialek itu tuh nggak nempel gitu. Teman-teman bisa eh, menjadi seseorang yang versatile gitu. Bisa beda antara berbicara pada saat ditunjuk sebagai public speaker atau berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-hari sih nggak ada masalah ya, kita menjadi diri sendiri aja. Misalnya bahasanya, dialeknya, misalnya saya orang Batak misalnya, intonasinya bek 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 gitu ya, seperti halnya orang orang Batak ngomong gitu kan. Kalau orang Batak ngomong itu kan seolah-olah kayak lagi ngambek, padahal enggak, biasa aja gitu. Nah, karena kita harus berpikir bahwa audiens itu datang atau muncul dari berbagai kalangan dan latar belakang, sehingga kita harus mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya seperti apa ya? Menghilangkan dialek-dialek kedaerahan dan menjaga bahasa kita menjadi bahasa yang bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Cara berbahasanya itu perlu dilatih sih biasanya, entah teman-teman berlatih di depan kaca semisal, atau misalnya teman-teman minta pendapat partner orang lain, misalnya minta pendapat temennya untuk mengkoreksi, aku masih kelihatan nggak sih logatnya gitu, logat Sundanya, aku masih kelihatan nggak sih logat Padangnya gitu. Nah, sampai akhirnya teman-teman ngerasa bahwa oke, saya tuh beda gitu pada saat ngomong sehari-hari dan pada saat saya berbicara di depan umum, entah sebagai MC, moderator atau apapun itu gitu. Jadi memang harus dibedakan antara teman-teman ketika menjadi seorang MC, tidak hanya dari segi diksi, tapi juga dari segi dialek gitu. Harus menghilangkan um, primordial atau kedaerahan-kedaerahan itu. Jangan sampai orang tuh bisa menebak, MC ini kayaknya orang Sunda deh, soalnya kata-katanya misalnya bahasanya, intonasinya itu ngagaleong misalnya gitu ya. Ini kayaknya orang orang Batak nih karena intonasinya kayak gitu. Sebisa mungkin teman-teman harus bisa mengaplikasikan itu sehingga orang lain itu tidak bisa menebak asal kita dari mana gitu. Oke, berikutnya ini Kak Purna ada pertanyaan dari Ayunda. Kalau jadi MC non formal, biar gak kehabisan topik gimana ya? Biar nggak garing gitu.
Oke, biar gak garing ya dan kehabisan topik. Oke, gimana caranya bisa mm, kita nggak kehabisan topik itu kita harus bisa menguasai hal-hal yang lagi trending saat ini gitu. Bukan dalam artian bukan trending yang semisal yang nggak penting ya, semisal apa kasusnya Loli ini kita Mirzani itu enggak gitu atau misalnya dulu ganteng-ganteng serigala bukan gitu tapi itu juga boleh lah sedikit-sedikit tapi yang lagi trending semisal tentang kita lagi berbicara misalnya di acara seminar perdamaian gitu. Ya kita mesti tahu apa topik yang lagi hits dan lagi in pada saat itu gitu, yang lagi viral pada saat itu, semisal tentang genosida atau misalnya konflik Timur Tengah atau apapun itu, atau semisal kita berbicara tentang lingkungan misalnya. Kita tuh harus aware dengan kondisi saat ini. Semisal teman-teman harus tahu eh, data tentang kondisi lingkungan. Misalnya kemarin sering terjadi gempa, terus gempa itu kenapa sih bisa terjadi gempa dan lain-lain. Sehingga itu bisa dikembangkan seperti itu. Atau misalnya teman-teman lagi nge-MC di acaranya pengenalan orientasi kampus misalnya ya. Nah, teman-teman mesti peka bahwa mahasiswa yang datang ke suatu kampus itu tidak hanya dari satu wilayah aja, tapi dari berbagai wilayah bahkan di Indonesia. Teman-teman mesti tahu ciri khasnya daerah Papua, terus harus tahu karakteristiknya orang-orang Sumatera misalnya dengan pantunnya gitu. Teman-teman bisa bawain pantun, terus misalnya mereka bisa saut-sautan dan lain sebagainya gitu. Jadi harus melatih kepekaan kita supaya satu topik atau satu kondisi bisa kita kembangin seperti itu. Misalnya teman-teman ditunjuk sebagai MC ya gitu. Sebagai MC ternyata ada satu talent yang belum ready untuk tampil gitu. Misal mereka adalah penari misalnya, mereka mau menampilkan suatu tarian gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak kreatif gitu ya, pasti akan ada spare waktu yang kosong aja gitu. Teman-teman pure orang-orang tuh kelihatan nunggu banget si penari itu tampil. Tapi gimana caranya supaya walaupun mereka terlambat, walaupun ada kendala apapun, teman-teman masih tetap bisa mengisi dengan kemampuan teman-teman. Semisal teman-teman bisa nih kayak yang akan tampil sesaat lagi ini adalah salah satu tarian misalnya tarian tradisional yang berawal dari Indramayu misalnya dan ini cukup populer pada zamannya sampai misalnya bisa dikenal di seluruh bla 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 gitu kita harus bisa bridging itu sampai akhirnya si tarian itu bisa ditampilkan gitu jangan sampai teman-teman stuck di sana aja bingung gitu ini harusnya sekarang itu waktunya dia tampil tapi belum ada gitu. Kita harus cari tahu dulu tarian tradisional atau misalnya teman-teman bisa bridging. Oke, kalau teman-teman kalau misalnya berbicara tentang Indonesia, tentu saja kita punya banyak sekali tarian tradisional, khususnya di Jawa Barat. Ada salah satu tarian tradisional yang udah diakui dunia, misalnya udah menjadi diakui UNESCO dan lain sebagainya bla 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 gitu. Kita kasih bridging jadi jangan to the point ke tarian itu misalnya tarian jaipong atau rampak kendang atau misalnya tarian merak dan lain sebagainya gitu. Supaya kita bisa mengulur waktu gitu sampai akhirnya si talent itu ready untuk tampil. Seperti itu. Oke, begitu ya Kak Iya. Ayunda. Berikutnya nih Kak Purna ada dari Cep Rahmat. Gugup Hmm, sih enggak, tapi suka teks, mohon bantuannya. Oke, lupa teks itu gimana maksudnya? Eh, Teks yang dimaksudnya apa? Karena kalau sebagai MC, kalau jangan pernah menulis apa yang mau teman-teman omongin, kecuali poin-poinnya, gitu ya. Alasannya kenapa? Karena ketika semisalnya si teks itu hilang, atau misalnya teks itu sulit dibaca, gitu, ada kendala-kendala teknis lainnya, itu teman-teman bakalan kelimpungan, gitu. Saya pernah kejadian waktu jadi reporter waktu itu memang ini juga salah satu trik ya, kenapa mungkin saya gitu ya, mungkin saya termasuk reporter yang menulis semua apa yang harus disampaikan gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu news anchor, presenter dan lain-lain itu uh, di luar sana mungkin ketika kita nonton TV terlihat atau terkesannya
sangat pintar gitu ya. Padahal memang beberapa hanya baca aja sih, running text atau teleprompter gitu. Nah, termasuk saya pribadi waktu itu, saya tulis semuanya apa yang mau saya sampaikan gitu ya terkait dengan gempa di Garut waktu itu. Tapi saya udah ada feeling gak enak nih kalau semisal saya harus baca semua teks dari awal sampai dengan akhir. Akhirnya saya pelajari dulu nih poin-poin pentingnya yang perlu saya sampaikan ke pemirsa gitu. Sampai akhirnya di depan kamera itu saya taruh teksnya dijepit pakai hanger gantungan baju gitu terus disangkutin ke kamera gitu. Otomatis kan mata kita kayak seolah-olah ngeliat ke kamera padahal kita baca teks gitu di yang ada di bawahnya itu. Nah, pada saat apa namanya? Pada saat si news anchor yang dari studio itu memanggil saya untuk menyampaikan informasi, otomatis kan saya baca gitu ya, baca dari awal sampai dengan akhir. Tiba-tiba sialnya si hanger atau gantungan baju yang saya tempel itu, yang ada teksnya, yang gede itu, tiba-tiba ketiup angin dan hilang aja gitu teksnya karena ketiup angin gitu. Bayangin kalau semisal saya cuma berpaku pada teks gitu, pasti bakalan ngeblank dan bakalan diem, nggak tahu apa yang mau disampaikan. Tapi karena waktu itu saya udah riset dulu, saya udah tahu apa yang harus disampaikan dan tidak terpaku pada teks, saya lanjutkan aja semuanya itu bagiannya gitu. Ada sekitar 700 misalnya rumah yang roboh dan lain sebagainya. Itu kan data-data penting gitu ya yang harus kita kuasai. Jadi kalau boleh saran sih teks itu dihindari kecuali memang untuk MC formal ya. Kalau MC formal memang kita mesti kata-katanya tuh mesti tidak boleh keluar dari itu gitu. Harus harus semuanya harus sesuai dengan teks yang dikasih sama panitia gitu. Tapi kalau untuk menjadi MC non formal, untuk menjadi moderator, hindari teks melainkan kita harus menulis poin-poin penting yang harus disampaikan. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Ini pertanyaan di chat banyak banget loh Kak Purna ya, kayaknya nggak habis-habis. Tapi teman-teman kalau misalnya mau nanya langsung ya, open mic atau open cam boleh banget, nanti tinggal raise hand. Tapi Betul. kita ke chat dulu ya, ini ada dari Kak Ayunda lagi, katanya untuk intonasi dan pengolahan suaranya harusnya gimana sih Kak? Oke. Kalau pengolahan intonasi itu bisa dilatih, kalau karakter suara itu lumayan agak susah ya teman-teman. Misalnya timbre suara teman-teman itu tipis atau tebal misalnya ya. Tapi saya juga agak kurang setuju kalau menjadi seorang MC itu suaranya harus bulat, nggak mesti teman-teman gitu ya. Yang penting punya karakter dan teman-teman pede dengan karakteristik vokal teman-teman itu udah oke banget gitu. Tapi kalau untuk mengolah si suara itu supaya enak didengar, terus intonasinya bagus, nggak flat, itu bisa dengan beberapa latihan. Salah satunya adalah dengan humming. Humming itu kayak 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 kita nyanyi tapi nggak mengeluarkan ada nadanya tapi tidak mengeluarkan suara. Misalnya gini, nah seperti itu namanya humming. Ada juga expanding breathing atau istilahnya mendesis gitu ya, mengeluarkan suara dari sela-sela gigi tapi harus pelan-pelan sambil narik napas dikeluarkannya itu lewat sela-sela gigi tadi sampai habis sampai sampai kita ngap gitu ngos-ngosan. Nah, itu bisa mengasah diafragma kita. Terus juga ada lagi, kalau nggak salah lip trill ya. Jadi kayak kayak gitu kayak suara knalpot gitu kayak suara motor gitu supaya apa supaya kita menghindari untuk kecaletot atau misalnya salah salah penyebutan gitu kan ada kata-kata yang mirip gitu nah itu bisa teman-teman coba kalau soal vokal sih saya rasa tutorialnya pun bakalan banyak ya di konten-konten atau misalnya di YouTube dan itu teman-teman bisa bisa coba sendiri bisa explore gitu yang menjadi kekurangannya apa semisal intonasinya, oh berarti intonasinya harus diperbaiki. Atau misalnya, saya kekurangannya lebih ke apa pengucapan vokalnya gitu. Itu bisa juga diperbaiki dengan cara-cara yang tadi salah satunya, gitu. Oke, begitu ya Kak Ayunda. Ini berikutnya ada dari Android Blue Droid. Halo Kak Purna, kadang pas maju terasa deg-degan dan cara bicara yang baik itu ketika public speaking itu seperti apa ya? Mhm. Pas maju, boleh Kak Tiwi Pas per- diulangi lagi? ini kayaknya kalau pas pertama tuh suka deg-degan gitu Kak Purna.
Ya, pas mau bicara, pas mau tampil. Tadi sebenarnya udah dibahas juga ya, mungkin tapi ada tambahan lagi nggak Kak Purna? boleh, boleh, boleh. Jadi, memang pada saat kita tampil itu yang paling menentukan itu mungkin sekitar 30 detik pertama kali ya, itu krusial banget, bikin orang-orang mau stay untuk dengerin kita atau enggak gitu, sebagai MC atau sebagai public speaker gitu. Nah, sisanya ya tergantung 30 detik pertama itu, audiens cukup impress atau enggak dengan penampilan teman-teman gitu. Kalau pas begitu maju, sebisa baru pegang mikrofon, itu teman-teman ngerasa deg-degan, terus kesananya udah mulai menikmati, udah mulai enjoy, ya memang seperti itu gitu, tantangannya adalah di beberapa menit bahkan detik pertama. Artinya gimana caranya teman-teman bisa menaklukkan itu aja dulu gitu, karena kalau udah di depan, udah ngalir gitu ya, ya udah semuanya akan jadi lebih damai aja gitu, lebih lebih apa namanya, ritmenya nggak semendek-dekan pas lagi awal teman-teman tampil, bener nggak sih gitu. Dan itu caranya gimana ya, jam terbang dan harus banyakin latihan gitu. Oke, begitu ya Kak ya. Berikutnya ini, perkenalkan Kak, saya Jessica. Aku mau nanya Kak Adit, apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi tak terduga saat acara? Boleh. Contohnya apa situasinya? Kalau situasinya gempa bumi ya mungkin kita harus kabur ya. Tapi kalau misalnya situasinya contohnya apa? KTW mungkin bisa ngasih contoh? Kalau contohnya situasi tak terduga itu gini ya Kak, mungkin Mm-mm. ini pengalaman aku pribadi gitu ya, kan Mm-mm. pernah juga tuh ya ada event mau nge-MC bukan nge-MC sih, mungkin sebuah acara. Oke, sebuah acara, terus ternyata waktu acara itu aku ekspektasinya tuh outdoor, ternyata acaranya tuh indoor. Terus aku pikir itu acaranya bakal di-tapping kan, itu ada siaran gitu kan. Tapi ternyata itu live. Jadi apa ya, deg-degan aja tiba-tiba karena acaranya itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Karena itu Mm-mm. ngedadak, tiba-tiba diminta dan mau nggak mau harus tampil. Ternyata pas tampil tuh ternyata live, ternyata bahannya kurang, ternyata narasumbernya itu adalah orang yang mungkin ini ya punya jabatan yang tinggi, jadi kita agak deg-degan gitu. Nah itu pernah aku alamin sih, sehingga pas lagi mandu acara tuh nggak all in gitu. Jadi banyak kayak ngeblanknya gitu. Jadi nggak terlalu impresif gitu. Gitu Kak pernah. Kalau dari Mm-mm. pengalaman yang pernah dijalanin ya. Oke. Kak Tiwi agak beruntung ya, karena ternyatanya itu ternyata apa ya, situasi yang memaksa Kak Tiwi untuk seperti itu gitu. Beda lagi ketika misalnya teman-teman nggak riset sebelumnya nih gitu. Biasanya kan kalau kita mau nge-MC itu kita harus tahu betul gitu kondisi fixnya itu bakalan seperti apa gitu. Nah, mungkin salah satu contohnya adalah kita harus datang lebih awal supaya kita tahu kemungkinan apa ini yang bisa terjadi, semisal kita bisa mengantisipasi bahwa eventnya misalnya katakanlah outdoor gitu ya. Tiba-tiba si cuacanya itu kurang bersahabat, tiba-tiba awannya gelap, kan kemungkinan terbesar adalah hujan gitu kan. Benar nggak sih? Nah, kita nggak akan bisa memprediksi itu semisal kita datangnya injury time, misalnya 5 menit sebelum tampil. Beda lagi ketika 1 jam sebelum tampil, kita bisa memprediksi kemungkinan nih bakalan hujan, berarti harus ada opsi selanjutnya, atau berarti kita harus menyiapkan apa nih ketika semisal rintik hujan udah mulai turun, bridging-nya akan seperti apa, ngajak audiensnya supaya mereka pindah ke indoor tapi tetap gak panik itu harus gimana gitu. Nah, jadi teman-teman harus mastiin kalau teman-teman itu bisa datang lebih awal untuk memastikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yang akan terjadi. Tapi KTW ini Kak Siska ada tambahan lagi, katanya dia ngasih contoh semisal kita sebagai MC jatuh Kak pas naik panggung. Ini agak sedikit ini ya, sedikit apa namanya, kejadian yang memang agak lumayan sering gitu ya, kondisi panggungnya misalnya licin atau seperti apa gitu. Kalau misalnya kita jatuh, yang pasti kita bakalan malu ya, tapi gimana caranya jatuhnya kita itu jadi apa namanya, sesuatu yang dimaklumi gitu. Atau misalnya jatuhnya kita, misalnya tiba-tiba kalau aku pribadi ya misalnya jatuh plek, ya udah kita harus bangkit lagi berdiri, semisal kita punya partner gitu ya, aku bisa bilang ke partnerku misalnya,
tiwi-tiwi seperti halnya hidup gitu ya, yang tadi saya alami, saya terjatuh tapi saya harus bangkit lagi dan harus memulai acara ini dengan gembira karena di hadapan kita semua sudah ada tamu-tamu hebat misalnya dari berbagai wilayah, kita harus sapa semuanya misalnya sampurasun, gitu aja. Jadi biar biar itu tuh jadi bukan jadi jokes ya, tapi menjadi sesuatu yang lumrah, tapi itu bisa jadi bahan untuk kita memulai atau misalnya bridging gitu ya, ada istilahnya bridging atau jembatan gitu. Atau misalnya jatuh misalnya, ternyata ada penampil setelah setelah tragedi kita jatuh gitu, selanjutnya ada penampilan, atau ada narasumber yang akan ngasih motivasi gitu ya. Ya kita bisa kait-kaitin itu misalnya ketika kita dalam hidup, terjatuh atau misalnya terseok-seok gitu ya, kita perlu motivasi. Nah, motivasi ini akan hadir dari seseorang yang bla 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 gitu. Bisa aja dibikin kayak gitu walaupun orang tuh tahu bahwa kamu itu jatuh gitu dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Seperti itu sih mungkin. Oke, luar biasa ya jawabannya ya. Dari jatuh bisa langsung inilah hidupnya. Oke. Oh ya, teman-teman tadi sorry ya, aku sempat keluar Zoom karena jaringan yang tidak stabil. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ke-skip akhirnya ya, karena chatnya baru nih. Tapi di sini ada dari ke Asus, Kak, gimana caranya menghilangkan filler word pada saat public speaking? Oke. Ini tuh ini ya kayak kalau aku sering bilang istilahnya itu apa namanya? Kayak kata-kata yang memang harusnya tidak ada tapi ada gitu ya. Kayak kata-kata yang muncul sambil kita berpikir gitu kan. Sebetulnya kalau aku pribadi nggak ada masalah dengan itu selama jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Selama tidak terlalu banyak atau semisal teman-teman mau sama sekali menghilangkan itu, berarti teman-teman harus pandai-pandai menggantinya. Dengan apa? Dengan memanjangkan kalimat terakhir misalnya. Misalnya kayak gini, teman-teman e-nya itu bakalan dihilangin tapi misalnya ingin menggantinya dengan katakanlah pada kalimat gini, teman-teman tahu nggak sih gitu. Nah, sih-nya itu agak dipanjangin ya. Bahwa di Indonesia itu terjadi sekitar 350 kasus bullying per tahunnya. Nah, itu bisa teman-teman di akhir kalimat itu agak dipanjangin sambil teman-teman berpikir untuk memikirkan kalimat yang selanjutnya. Tapi kalau aku pribadi itu masih oke, masih bisa memaklumi kata-kata apa namanya tambahan gitu ya di antara kalimat itu selama tidak begitu mengganggu dan tidak menunjukkan bahwa kita itu ngeblank gitu. Itu tuh ya cuman sekadar apa namanya? Cuman sekadar untuk tambahan aja gitu untuk mengisi dari satu kata atau satu kalimat ke kalimat yang lainnya. Selama tidak mengganggu ya, selama tidak mengganggu itu tergantung dari intonasi dan kepandaian teman-teman untuk mereduksi itu menjadi sesuatu yang masih bisa diterima atau masih bisa didengar di telinga gitu. Karena saya pribadi pun masih ada apa gitu, ada teh, ada lah dan lain sebagainya gitu. Itu masih oke selama jumlahnya tidak terlalu uh, banyak gitu. Kalau aku pribadi bilangnya noise ya, noise gitu agak noise itu kan berisik gitu ya. Jadi kata-kata yang seharusnya nggak ada tapi tiba-tiba ada gitu. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan juga. Saya seorang pemula, bahkan baru mau melangkah ke dunia MC. Kira-kira kompetensi apa aja ya yang harus disiapin karena selain perihal public speaking? Boleh, 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 boleh. Yang pertama adalah mental yang kuat, teman-teman, karena di dunia public speaking atau di dunia MC itu bisa jadi ada orang-orang yang memang gak suka dengan kita sehingga mematahkan kemampuan kita atau misalnya mengkoreksi kita secara brutal atau misalnya mengkritisi kita tanpa ada dasar gitu ya. Jadi kita harus bisa membuild mental kita supaya lebih kuat gitu. Apalagi di dunia MC itu kan persaingannya cukup ketat ya teman-teman gitu. Teman-teman ketika bikin konten di media sosial pun
merasa udah maksimal, udah oke, udah bagus, udah latihan, tapi ternyata ada yang nggak suka, jari-jari netizen itu bisa jadi mematahkan semangat teman-teman gitu, mematahkan mental teman-teman. Dan itu sesuatu yang nggak bisa kita cegah gitu. Yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya memupuk mental kita menjadi mental yang kuat, yang tangguh terhadap kritikan, terhadap masukan, dan lain-lain. Selama kritikan itu masih bisa diterima dan memang dirasa betul, itu harus dijadikan motivasi buat teman-teman untuk bisa melakukannya lebih baik lagi gitu. Jangan juga teman-teman menutup mata rasa bahwa gue ini udah oke nih, udah bagus nih. Jadi komentar dari orang lain, komentar dari netizen atau komentar dari audiens itu menjadi nggak penting gitu. Apalagi komentar dari panitia. Biasanya kalau komentar dari panitia itu memang tulus ya. Memang mereka itu pengen ngasih masukan supaya kita bisa jadi lebih baik gitu. Yang pertama adalah mental, yang kedua adalah skill, karakter kita, karakter dulu, sorry, sebelum skill itu karakter kita dulu. Kita mesti punya, apa namanya, sikap-sikap yang tadi termasuk attitude juga gitu, yang mumpuni dan bisa diterima banyak orang, harus humble juga. Jangan sampai teman-teman ketika belajar MC itu kelihatannya seolah-olah teman-teman mau belajar, tapi setelah bisa teman-teman jadinya jumawa atau sombong gitu, sehingga merendahkan teman-teman MC yang lainnya gitu. Dan yang selanjutnya adalah skill gitu, yang tadi ya, termasuk public speaking, termasuk penguasaan kosakata, termasuk juga mungkin bahasa. Teman-teman tidak hanya menjadi MC yang satu bahasa aja, tapi juga bisa bilingual kayak gitu. Oke, baik Kak Purna, berikutnya ada dari Realme C2. Halo Kak, bagaimana cara meningkatkan kualitas kepercayaan diri di hadapan orang banyak? Oke, meningkatkan kualitas percaya diri di depan orang banyak, itu salah satunya yang tadi yang aku sampaikan gitu ya. Kita harus menguasai materi, kita harus banyak baca buku, wawasan kita mesti luas, terus penampilan kita juga harus oke, harus bisa memastikan bahwa outfit terutama yang kita gunakan itu sesuai dengan acara yang akan kita hadapi gitu, atau acara yang harus kita present gitu di depan audiens. Sehingga lama-kelamaan ya kalau itu semua sudah terpenuhi, tapi teman-teman misalnya masih kurang pede, ya berarti memang ada sesuatu yang harus diselesaikan di diri teman-teman. Nggak ada salahnya misalnya untuk konsultasi misalnya ke orang profesional gitu ya, misalnya ke psikolog, kenapa sih misalnya, "Bu, Pak, saya udah sering tampil di depan orang banyak, tapi saya masih tetap ngerasa nggak pede," gitu. Teman-teman jangan menutup mata untuk itu. Barangkali ada trauma masa lalu, misalnya ketika teman-teman waktu SD pernah dibully atau misalnya dimarahin sama guru dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Jadi kita mesti aware terhadap diri kita dulu sebelum kita bisa menunjukkan bakat atau potensi kita di dunia public speaking, gitu Kak Tiwi. Oke, begitu ya. Ini ada pertanyaan Mhm. berikutnya dari Dan Algi. Apa sih yang harus dilakukan ketika menyadari audiens tidak tertarik dengan apa yang kita katakan nih, Kak Purna? Mhm. Kalau misalnya audiens tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sebetulnya itu bisa karena 2 faktor ya. Faktor yang pertama karena memang audiensnya tidak relate dengan topik yang kita sampaikan. Misal kita lagi, menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan, eee, apa namanya, harga harga apa namanya, harga kebutuhan pokok misalnya di depan para pejabat, itu kan nggak terlalu relate gitu ya, karena mungkin segmennya tuh berbeda gitu. Atau misalnya kita lagi ngomongin soal, dunia pendidikan atau misalnya tentang beasiswa di depan, para petani misalnya, itu juga nggak relate. Bisa jadi karena tidak ada irisan atau kepentingan dari si audiens terhadap topik yang kita bawakan, atau bisa juga topiknya relate, topiknya menarik, tapi cara kita menyampaikan itu, bikin audiensnya bosen misalnya atau boring gitu ya, atau ngerasa males aja gitu buat ngedengerin. Pernah nggak sih teman-teman, mahasiswa terutama ya, punya dosen misalnya dia gelarnya udah profesor misalnya, terus, pengalamannya udah luas, terus secara keilmuan dia udah oke banget gitu, tapi ketika menyampaikan, ya bikin ngantuk gitu misalnya ya.
Misalnya dosen yang seperti itu. Nah, bisa jadi karena dua faktor itu. Kalau semisal faktornya memang karena kitanya yang kurang menarik untuk menyampaikan, ya kita perlu belajar lagi gimana sih cara menyampaikan yang baik, gimana sih cara audiens itu penasaran dan bisa stay dari awal sampai akhir ngedengerin apa yang kita sampaikan, seperti itu KTB. Kayaknya perlu ini deh, yang mau nanya mungkin bisa apa namanya, bisa open mic mungkin KTB supaya Boleh, biar lebih seru ya, biar iya, langsung betul sekalian betul tes betul. public speaking-nya Kak Purna. Nah itu, Hmm. betul. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung atau mau curhat nih sama Kak Purna, mungkin pengalaman public speaking yang pernah dijalanin atau hal-hal yang dikhawatirin, boleh banget ya. Mm-mm. Apakah ada? Atau sambil kita nunggu nih Kak Purna, Mm-mm. kita bacain masih ada pertanyaan dari teman-teman nih yang by chat. Nervous gimana Kakak? Mungkin ini kayak ini ya Kak Purna ya, waktu tadi Kak Purna bilang di detik pertama, detik kedua, detik ketiga, bahkan menit pertama kita masih mengalami nervous gitu. Nah ini gimana sih untuk nge-handle rasa nervous itu biar di menit pertama itu tidak zonk gitu Kak Purna? Mm-mm. Nah, eh, salah satu caranya adalah teman-teman harus membuka sebuah, ini konteksnya presentasi mungkin ya. Kalau kita contoh presentasi ya, atau kalau MC kan pasti teman-teman harus udah tahu nih gambaran acaranya seperti apa. Misalnya siapa aja yang mau tampil itu bisa dijadiin pemantik supaya audiens mau ngedengerin kita di awal. Tapi kalau misalnya konsepnya adalah presentasi, teman-teman kan otomatis harus public speaking-nya oke. Tapi kita public speaking bagus juga kurang cukup ternyata, karena kita harus tahu strategi apa yang bisa kita gunakan supaya audiens itu penasaran dengan topik atau sesuatu yang mau kita sampaikan. Contoh, teman-teman bisa membuka sebuah presentasi dengan memberikan sebuah data yang mencengangkan. Misalnya, halo teman-teman, sebelum saya presentasi, saya mau ngasih satu fakta bahwa ternyata di Indonesia itu ada sekitar 1.500.000 kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya yang tidak bisa ditangani oleh pihak lembaga hukum atau kepolisian. Itu kan orang-orang jadi langsung, hah, serius sebanyak itu gitu. Terus, hah, kok bisa gitu? Bakalan muncul pertanyaan dari audiens. Nah, selanjutnya baru kita olah gitu, apa yang menjadi alasan atau apa yang menjadi faktor-faktor selanjutnya dari statement yang kita buat di awal. Kayak gitu. Atau misalnya kita sebagai MC, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, kalau teman-teman cuma sekadar ngasih flat aja gitu sebagai MC misalnya, acara selanjutnya gini gini ini, kemudian selanjutnya ada ini gitu. Akan beda dengan misalnya teman-teman malam hari ini kita akan bertemu dengan salah seorang yang luar biasa inspiratif misalnya, dia adalah sosok bla 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 gitu. Biarkan si audiens itu ikut berpikir dan ikut menerka-nerka kira-kira siapa ya yang bakalan tampil misalnya. Kira-kira acaranya bakalan seseru apa sih? Di awal si MC-nya tuh udah bilang kalau acaranya tuh bakalan seru gitu. Dan kalian bakalan nyesel kalau misalnya nggak stay sampai akhir. Atau misalnya di awal malam hari ini akan ada satu door prize misalnya iPhone 15 Pro Max gitu ya, yang akan dibagikan atau dikasih ke kalian yang beruntung stay sampai akhir. Misalnya bisa kayak gitu. Jadi manfaatkan sesi awal ini untuk bikin audiens itu penasaran gitu. Karena kalau udah penasaran pasti mereka akan stay sampai selesai acara. Kayak gitu Kak Tiwi. Oke, luar biasa ya. Ini tadi pertanyaannya pada terjawab gitu tuntas sama Kak Purna. Tapi ini biar lebih asik Kak Purna, kayaknya kita ajak peserta buat ngobrol gak sih? Kita coba tantang mereka untuk membawakan acara gitu gak sih Kak Purna? Boleh banget, boleh banget, boleh banget, setuju. Boleh banget. Coba di sini siapa yang udah biasa jadi MC teman-teman? Apakah kalian mau mencoba nih untuk public speaking gitu ya, biar kita bisa cek and recheck atau dari Kapurna juga mau menyampaikan hal-hal yang tips-tipsnya gitu. Dari Kapurna ada tambahan lagi? Dari aku Betul.
terkait dengan MC ya, kalau dari aku terkait dengan MC ya teman-teman harus apa namanya, jangan bosan-bosan untuk belajar, nyari referensi, terus nyari mentor juga penting. Kalau misal ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih personalized itu lebih bagus lagi gitu. Jadi teman-teman harus berani untuk spending budget untuk pengembangan diri teman-teman. Salah satunya di dunia MC seperti itu Kak Dewi. Gitu. Oke, kita coba pilih aja peserta gitu ya yang Boleh. dari tadi aktif gitu kan. Coba deh kita tantang untuk membuka sebuah acara. Acaranya diskusi malam ini ya terkait public speaking yang dibawakan oleh Kapurna. Hmm. Dan coba siapa nih yang dari tadi banyak nanya nih, ada Kak Cep Rahmat. Mau coba nih Kak Cep Rahmat. Bentar. Nggak buka kamera juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak memungkinkan suaranya aja. Izin bertanya sebenarnya. Kasih pengetahuan saya kalau tentang sebagai itu kan harus punya mendasar gitu, berbicara gitu. Punya teknik gitu dan keterampilan seperti berbicara yang percaya diri di depan umum dan bisa mengatasinya. Kadang kan ada rasa takut gitu berbicara di depan umum, kan harus punya strategi untuk mengolah dan mengurangi kecemasan. Nah, itu juga harus punya efek juga, punya punya apa namanya, punya apa namanya, gerakan juga harus ada wajah meningkatkan Suaranya agak agak kecil kayaknya Kak. Boleh dideketin mungkin? Iya ya. Jaringan mungkin ya. Iya, enggak Nah, sekarang kedengaran udah enggak? bagus. Iya, udah bagus sekarang. Oke. Ya, apa namanya? Emang sih kalau misalkan kita berbicara di depan umum kan harus punya harus percaya diri gitu. Nah, jadi harus punya mental. Dan apa namanya? Harus punya gerakan gitu dan apa namanya? Kita harus punya ekspresi wajah dan apa namanya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Apalagi tentang suara juga gitu. Harus punya suara yang kuat gitu. Dan suara juga harus punya apa namanya? Harus eh, harus diatur lah cara volumenya kayak gimana gitu, kecepatannya seperti apa gitu dan intonasinya seperti itu. Apa namanya, Mm-mm. seperti itulah Kak, sepengetahuan. Oke. Iya, Siap. Jadi ini lebih ke betul. pertanyaan dulu ya terkait intonasi dan lain-lain Kak Purna. Biar enak Mm-mm. didengar kayaknya Kak Purna kita. Kalau lagi MC itu gimana? Betul, yang tadi saya sampaikan kalau soal intonasi vokal itu lebih ke teknis ya. Jadi teman-teman bisa banget buat latihan di rumah atau misalnya nyari partner untuk belajar bareng atau misalnya bisa lewat games juga, misalnya pilih satu benda dan teman-teman mencoba mendeskripsikan itu dengan baik dan seolah-olah teman-teman sedang menjadi seorang MC itu juga bisa gitu ya. Kalau terkait dengan hal yang prinsipal yang tadi saya sampaikan, teman-teman mesti di luar teknis atau di luar skill teman-teman public speaking yang nggak jauh kalah penting adalah tentang karakter teman-teman, terus percaya dirinya teman-teman, attitude-nya teman-teman, dan itu hanya bisa kita dapatkan dengan jam terbang gitu. Jadi intinya teori atau referensi sebanyak apapun kalau teman-teman tidak mau atau tidak ngambil action gitu ya untuk mengambil jam terbang itu ya akan sulit gitu teman-teman. Jadi hal terpenting dalam public speaking itu adalah jam terbang gitu. Seperti itu. Tapi tadi poin-poinnya udah bagus ya, udah merangkum apa yang disampaikan gitu ya dari mulai vokal, kemudian percaya diri dan lain-lain gitu Kak Tiwi.
Oke, siap. Ini teman-teman apakah ada yang mau mencoba untuk apa ya, mencoba membuka sebuah acara untuk event ini? Mungkin 3 orang boleh. Nanti Boleh, kita boleh. kasih giveaway deh ya, satu buku-buku novel deh. Aku kasih buat yang terbaik. Wow, keren, Coba keren. siapa yang mau coba? Oke, boleh coba. Ini cuman kayak apa ya, berbicara dalam 1 menit membuka acara sebagai MC teman-teman. Ayo, berani ya, berani. Atau mungkin yang tadi nanya-nanya boleh banget. Kak Egi mau coba boleh, Kak Fatia boleh. Atau Kak Purna mau nunjuk seseorang nih Kak Purna? Boleh, boleh. Kak Siska mau coba mungkin? Atau yang lainnya juga boleh. Dari teman-teman. Boleh, Kak. Oke, Boleh. siap Kak Siska, silakan. Aku izin udah matiin video ya soalnya nanti takut jaringannya bagus. It's okay, nggak apa-apa, Kak. Kasih. Aku mulai ya, Kak. Bismillah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan juga selamat malam pada para peserta yang hari ini sudah hadir di kelas dasar public speaking untuk MC pemula. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Nanti ada Kak Purna yang akan sharing kepada kita terkait gimana sih menjadi MC yang handal gitu ya. Jadi harapannya teman-teman yang ada di ruangan ini bisa mengeksplor secara eh, aktif gitu ya terkait dengan pengalaman beliau sehingga nantinya keluar dari kelas ini teman-teman bisa berpraktik secara profesional selaku MC. Nah, saya Siska Trisia akan menemani teman-teman dalam waktu 1 sampai 2 jam ke depan untuk diskusi kita yang nanti akan dipaparkan juga materinya langsung oleh Kak Purna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, keren banget. Keren, Kak Siska ini emang udah biasa juga jadi moderator di event komunitas ya. Keren, keren. Gitu. Oke, teman-teman yang lain Kak Purna mungkin ada yang mau Kak Purna tunjuk mungkin tadi dari sekian banyak yang nanya-nanya ada yang bikin Kak Purna nih coba nih boleh nih gitu. Boleh mungkin ini aja kali ya, raise hand dulu kali ya, yang mau nyoba. Yang mau nyoba kita doain deh, mudah-mudahan bisa jadi MC yang handal, profesional. Ada mungkin mau angkat tangannya? Kalau ditunjuk kayaknya malu-malu ya, atau ditunjuk aja nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh. Coba eh, Kak Egi Algifari gimana? Mau nyoba nggak? Kak Egi kali ya, boleh boleh nggak Kak Tiwi? Boleh banget. Ya, karena kan tadi teman-teman banyak nanya nih, dan public speaking itu adalah sesuatu yang harus praktek. Begitu ya, Kak Purna ya? Betul, setuju. Oke, apakah ada yang mau mencoba? Atau Kak Ayunda juga boleh, Kak Nurul boleh, Kak Syafira, atau Teteh Usi mau nyoba? Iya, atau kalau misalnya memang ini kayaknya udah zona 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 malam agak agak ini ya, agak khawatir, agak nggak berani. Tapi is okay lah ya. Agak kawan. Berarti nanti kita give-nya ke Kak Siska aja nih. Gitu. Tapi di Kak Purna tadi juga Kak Siska sempat nanya nih terkait juga tips kalau tiba-tiba kita diminta jadi MC plus moderator di acara yang sama. Beralih peran secara smooth.
Lalu penting nggak Kak kita menggali audiens kita terlebih dulu supaya lebih lebih prepare. Sedangkan beberapa orang kalau tampil termasuk jadi MC makin kenal audiens malah makin grogi gitu Kak Purna. Oke, oke, oke. Eh, iya juga sih ya, kalau misalnya kita nge-MC di depan keluarga mungkin lebih lebih apa ya, pressure-nya lebih tinggi karena ya udah kenal gitu siapa kita. Karena menjadi MC itu kadang-kadang kita lagi berusaha untuk keluar eh, dari pribadi yang biasa dikenal sehari-hari gitu kan. Nah, kalau ditanya penting atau enggak kita tahu audiensnya siapa, menurutku itu dari setidaknya kita tahu mereka itu siapa, terus usianya berapa, dan syukur-syukur kalau kita tahu mereka dari kalangan atau latar belakang seperti apa gitu ya. Itu cukup penting untuk kita supaya kita juga bisa menentukan kira-kira gestur kita akan gimana, intonasinya kita akan seperti apa gitu ya. Atau misalnya diksi-diksi yang akan kita keluarkan itu harus seperti apa. Gak mungkin dong kalau kita misalnya menjadi MC di audiens, semisal acara Sumpah Dokter misalnya, audiensnya adalah dokter-dokter, terus kita pakai diksi yang biasa aja gitu, misalnya dalam bahasa sehari-hari, misalnya kita membuka acara, halo teman-teman gimana kabarnya, enggak dong gitu kan. Atau misalnya kita lagi nge-MC di acara anak-anak kecil misalnya yang usianya masih di bawah 10 tahun misalnya, tiba-tiba kita MC-nya, kami ucapkan selamat datang untuk adik-adik yang bahagia pada pagi hari ini. Kan nggak kayak gitu. Yang ada mereka pada kabur atau pada main gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan, halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Gitu. Kakak senang sekali bisa ketemu sama adik-adik. Udah pada makan belum? Gitu. Nah, bisa kayak gitu. Sebaliknya ketika kita nge-MC di depan audiens yang usianya sudah dewasa, gak mungkin pembawaan kita childish, gak mungkin pembawaan kita terlalu fun gitu. Pasti akan menyesuaikan dengan latar belakang atau background dan juga usia dari si audiens itu. Jadi kalau ditanya penting atau gak penting, penting banget kita tahu siapa audiens kita. Jadi Gitu memang Kak Tiwi. sepenting itu ya, sepenting itu buat kita tahu mengenal audiens kita juga biar kita bisa Betul, memposisikan diri. Gitu. Kak Siska betul. gimana? Aman atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, yang itu Kak, yang kita beralih peran dari MC ke moderator gitu. Kalau di kantor tuh sering disuruh rangkap jabatan gitu loh Kak. Jadi kadang susah bedain kapan jadi moderator sama MC. Oke. Ini kasusnya berarti MC sama moderatornya beda orang ya Kak? Enggak, sendiri Kak. Jadi kita sendiri kita jadi MC sekaligus jadi Oh, moderator apa kayak sendiri. gitu. Ya, Oh gitu, oke oke oke. Berarti kalau gitu bridging-nya itu tidak memperkenalkan si moderator selanjutnya ya, melainkan kita merubah suasana atau merubah topik yang akan kita bahas gitu ya. betul. Iya Kak. Nah, biasanya kalau aku pribadi sih, MC itu kan dia cenderung lebih fleksibel ya, gitu. Sedangkan moderator itu tergantung dari topik apa yang mau dibawakan. Kalau topiknya serius, ya dia juga mungkin akan serius tapi nggak kaku gitu. Semisal Kak Siska ini jadi MC misalnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan berbicara, bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber yang akan berbicara tentang salah satu penyakit serius yang lagi melanda di negara kita misalnya ya. Uh, Langsung aja, jadi tidak memperkenalkan bahwa saya sebagai MC dan selanjutnya akan menjadi moderator itu nggak perlu menurut saya, tapi merubah intonasi atau merubah suasana dari yang awalnya suasananya seperti MC jadi suasananya ya teman-teman seperti moderator gitu. Saya akan mengundang selanjutnya baru di sana gitu bla 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 yang awalnya mungkin ambience-nya fun gitu kan, terus tiba-tiba ke agak serius karena topik yang dibahas juga cukup serius gitu. Gitu sih Kak. Jadi cuman apa namanya? Uh, mengubah suasana dan juga ambience-nya tapi tidak memperkenalkan bahwa oke, saya adalah MC dan selanjutnya moderatornya adalah saya sendiri, itu enggak. Takutnya ada image dari si audiens kok ini kayak kurang orang gitu. Kenapa kok cuma satu orang doang gitu. Jadi dibikin seperti itu dengan cara perpindahan suasana aja gitu.
Oke, begitu ya Kak Siska. Katanya not Kak, terima kasih jawabannya. Kak Purna. Ini Sama-sama. Kak HP luar biasa Kak Purna katanya ya. Kakak kalau misalnya mau nanya juga boleh, tapi aku ini pengen nanya dulu nih ke Kak Purna ya, terkait MC. MC itu kan kadang identiknya tuh sama good Boleh. looking ya Kak Purna. Itu kan rapi, cakep. Apakah itu memang harus seperti itu? Apakah di daily life keseharian kita juga harus tetap cantik gitu meskipun gak lagi tampil untuk sebagai image branding? Gimana kalau kata Kak Purna? Oke. Good looking ya, good looking itu pada dasarnya bisa dikatakan itu sesuatu yang memang subjektif, tapi bisa juga objektif gitu ya, tergantung dari tren apa sih yang lagi kita sorot akhir-akhir ini gitu. Semisal konsepnya kan good looking yang sekarang itu kan bisa dibentuk ya Kak Tiwi ya. Semisal terlalu banyak iklan atau media sosial yang mengagung-agungkan kiblatnya good looking itu kalau cewek misalnya ke Korea-Koreaan yang putih, terus misalnya yang kurus gitu. Itu kan sebenarnya bisa dibentuk ya gitu. Tapi kalau misalnya yang dimaksud good looking itu adalah dia bisa aware dengan dirinya sendiri, semisal cara berpakaiannya oke, terus misalnya dia aware dengan tubuhnya, kalau misalnya dia ngerasa bahwa badannya mungkin harus lebih kelihatan fit gitu ya, bukan berarti kurus tapi fit gitu ya untuk kesehatan dia, dan dia ngerasa nyaman dengan itu yang aku bilang good looking gitu. Jadi good looking itu adalah ketika seseorang merasa nyaman dengan penampilannya dia, terlepas bagaimana opini orang atau standar orang terhadap good looking itu sendiri gitu Kak. Kalau dikaitin dengan MC, pertanyaannya mungkin justru aku mau nanya gitu ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada sebuah event gitu ya, akan ada sebuah event yang luar biasa misalnya, dan eventnya itu adalah event yang entertain misalnya, yang menghibur, kira-kira teman-teman akan memilih MC-nya itu Dian Sastrowardoyo atau Kiki Saputri? Acara ulang tahun misalnya. KTW akan milih siapa? Acara KTW misalnya Sweet Seventeen atau Kalau misalnya ulang aku tahun sih Kiki Sabutri kayaknya ya Kak, karena kan dia Kiki lebih Saputri. ceria, lebih happy juga gitu kan, biar kita bisa ngakak-ngakak. Iya, tapi kalau secara good looking kita sepakat ya, tanpa maksudnya Kiki Saputri cantik juga good looking, tapi Dian Sastro mungkin punya nilai lebih kalau dari sisi cantiknya yang versi media gitu kan, versinya kita, betul ya? Gitu. Nah, artinya adalah ternyata dalam public speaking menjadi seorang MC itu good looking bukan segalanya gitu. Selama kamu bisa nyaman dan memang karakter yang masuk dalam event tersebut, ya kamu akan aman gitu. Tapi good looking di sini adalah good looking yang versi diri sendiri gitu. Selama kamu ngerasa nyaman dengan apa yang kamu pakai, terus selama kamu nyaman dengan tubuh kamu, ya good looking versi kamu adalah itu gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah si seorang MC itu mesti good looking, harus, tapi good lookingnya versi barometernya adalah versi pribadi. Terus dalam keseharian apakah harus good looking? Sebaiknya memang harus gitu ya, karena branding itu bukan, menurutku branding itu bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, tapi sesuatu yang memang diimprove gitu ya, dari baik itu dari segi penampilan. Jangan sampai misalnya ketika nge-MC teman-teman kelihatan keren banget, tapi pada saat sehari-hari biasa aja gitu. Seenggaknya nggak terlalu jomplang lah ya, karena kalau dalam kehidupan sehari-hari pun pasti kan sekarang lagi banyak-banyaknya netizen gitu ya, paparazi yang ini si Katiwi pas lagi nge-MC cetar banget, tapi pas waktu biasa-biasa misalnya lagi beli bakso ternyata pakai dasteran doang, terus tiba-tiba dipotoin gitu kan, atau di storyin kan, itu akan malah jadi jelek juga ke brandingnya gitu. Jadi kalau usahain dalam kondisi apapun, ya look kalian itu adalah look terbaik yang bisa kalian kasih gitu untuk diri sendiri, sehingga orang lain tuh ngelihatnya juga ngerasa nyaman, seperti itu Kak Tiwi. Ya, jadi self love itu penting banget ya Kak Purna untuk kita menjadi Iya, apapun, betul. termasuk menjadi MC, kita harus cinta sama diri kita.
Betul. Yang Oke. cinta itu artinya harus terus apa namanya mengupgrade ya gitu. Jangan sampai mentang-mentang kalian ngerasa nyaman gitu padahal harus olahraga tapi kalian nggak olahraga gitu. Siap. Nah, dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Kapurna? Boleh raise hand atau by chat. Tapi kita udah lumayan panjang juga ya ngobrolnya nih dari tadi jam 8 gitu sampai sekarang udah setengah 10 lebih. Mungkin banyak juga yang sudah pada terjawab, tapi kalau masih ada nggak apa-apa, kita masih ada waktu. Tapi ini Kak Purna ya, terkait juga dari tema kita, dasar public speaking untuk menjadi MC profesional. Mungkin boleh dipoin-poinin lagi biar para peserta makin ingat nih Kak Purna. Oke. Tadi yang pertama kita udah bahas gitu ya. Yang pertama apa sih yang diperlukan untuk seorang MC gitu ya. Tadi aku udah jelaskan yang paling penting itu adalah kita harus punya pondasi yang kuat dulu, niatnya harus oke, dan kita harus mencintai terhadap satu pekerjaan itu, yang mana ini adalah MC gitu ya. Terus yang kedua soal teknis, vokal, kemudian juga good looking, penampilan dan lain sebagainya, termasuk juga gimana cara kita mengatasi grogi, atau ada hal-hal yang tidak terduga, terus gimana kalau misalnya ada hal mendadak yang terjadi, atau misalnya kejadian-kejadian yang kayak misalnya kita jatuh di panggung dan lain sebagainya, itu menurutku hanya bisa terjawab dengan satu hal, yaitu jam terbang gitu ya. Teman-teman boleh banyak belajar tentang teori, tapi yang paling powerful itu adalah jam terbang gitu. Sejauh mana teman-teman bisa mengambil berbagai event, berbagai acara, berbagai kondisi, berbagai narasumber, maka di sana teman-teman akan terolah kemampuannya gitu. Sampai akhirnya kemampuan teman-teman itu bisa semakin baik lagi dari yang sebelumnya. Seperti itu sih Kak Tiwi. Wah, mantap ya. Ini jadi dorongan motivasi untuk kita semua supaya juga tadi mulai menapaki sedikit demi sedikit ya Kak Purna, dari teknisnya kita mencintai apa yang kita lakukan. Kemudian tadi kita harus memperbanyak jam terbang. Kalau misalnya kita nggak praktek, ya jadinya susah juga untuk mengembangkan keterampilan kita dalam berbicara. Siap, makasih banyak. Ini kawan-kawan juga sepertinya sudah cukup ya dari tadi pertanyaan by chat banyak sekali sudah dibahas semua dan ada juga yang mirip-mirip pertanyaannya. Mungkin terakhir Kak Purna, ada closing statement buat teman-teman. Oke. Closing statement-nya adalah teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk bisa menjadi seorang MC, semangat. Karena semangat itu pondasi yang sangat penting gitu ya di atas semuanya. Kalau teman-teman udah punya semangat yang kuat, insya Allah apapun itu pasti akan ada peluang yang ngehampirin teman-teman gitu ya. Jangan putus asa, terus belajar, terus memperbaiki diri, dan suatu saat nanti saya nggak tahu gitu ya, teman-teman di sini mungkin sebagai peserta, tapi one day teman-teman akan menjadi seorang hebat yang bisa sharing tentang public speaking, tentang dunia MC, bahkan jauh lebih hebat dari saya gitu. Saya pengen nunggu aja teman-teman suatu saat nanti kabarin gitu kalau ternyata teman-teman udah bisa menjadi seorang MC gitu, udah punya job mungkin di dunia MC atau sudah punya penghasilan di dunia MC. Nanti kabarin aku, kita boleh DM mungkin ya sekalian promosi. Nanti teman-teman bisa apa connect sama aku gitu ya, barangkali ada yang mau ditanyakan nanti boleh di Instagram juga boleh, Kak barangkali mau share Instagramnya juga boleh, mangga gitu ya. Atau misalnya setelah ini ada insight yang teman-teman dapetin, boleh juga di kirim di story, poin-poinnya nanti boleh di tag ke aku, nanti insya Allah aku repost dan kita bisa komunikasi. Aku pengen jadi bagian dari tumbuh kembangnya teman-teman di dunia public speaking, khususnya di dunia MC, mungkin bareng sama KTW juga. Atau mungkin setelah ini kita bisa bikin kayak semacam grup komunitas untuk sharing-sharing atau follow up selanjutnya terkait dengan topik yang lagi kita bahas malam ini. Intinya adalah semangat teman-teman, semoga jalan ini bisa menjadi jalan terbaik untuk teman-teman. Menjadi MC itu adalah ibadah gitu ya, kita bisa menyenangkan banyak orang, dari mulai tamu undangan, dari mulai audiens, bahkan sampai ke klien atau pengantin kalau misalnya teman-teman mau menjadi MC wedding gitu sih Kak Tiwi.
Aduh, luar biasa banget Kak Purna. Nah, ini jadi lanjutan motivasi ya buat kita semua. Ayo kita sama-sama perbaiki keterampilan kita dalam public speaking dan tadi ya menjadi kebaikan tentunya juga untuk masa depan. Sekali lagi makasih banyak buat teman-teman. Tadi boleh di-spill ya nama Instagramnya @purnaaditya_MC ya kalau tidak salah ya. Betul, Atau nanti betul, betul. teman-teman bisa kepoin ya, bisa kepoin di Instagram Bicara MC karena di sana juga kita tag Kapurna. Nah, Ya. teman-teman bisa follow juga, bisa ikuti terus kegiatan kita. Insya Allah nanti event-eventnya juga gratis untuk pelajar, untuk mahasiswa, jadi bisa upgrade terus skill untuk public speaking-nya gitu. Sekali lagi makasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto dulu bareng ya. Boleh, boleh, Boleh boleh. nih. Boleh. Kak Siska juga boleh kalau mau ikut screenshotin fotonya Kak Siska. Ya, kita foto bersama dulu. Untuk teman-teman yang mau open cam boleh ya. Kita foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang lain masih pada nunggu ya. Jadi kita boleh foto lagi teman-teman. Ya, oke. Makasih nih udah pada on cam ya. Kita foto sekali lagi ya. 1, 2. Oke, sekali lagi teman-teman. Iya, makasih banyak ya yang sudah bergabung. Ditunggu banget loh buat info-info berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di Bicara MC. Nanti bakal ada updatean terbaru terkait kegiatan-kegiatannya dan mudah-mudahan nanti kita bisa bikin grup juga biar terus di follow up. Sekali lagi makasih banyak, selamat beristirahat dan selamat malam. Semangat terus, semoga cita-cita kita untuk menjadi MC profesional yang hebat bisa tercapai ya teman-teman. Semangat terus belajar sepanjang masa. Dewi Kasavela pamit, Kak Siska pamit juga ya. Makasih Kak Siska sudah membantu dari tadi. Kak Purna juga luar biasa Makasih paparannya. sama-sama ya. Nanti bisa langsung kepoin aja Instagram Kak Purna ya di Purna Aditya MC. Biar untuk cerita-cerita yang lain kita tutup diskusinya. Sampai jumpa di edisi Bicara MC next. Pokoknya selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat weekend. Bye-bye. Bye-bye.